Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 3 serangan catur dari pembukaan Reti. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di serangan yang pertama ataupun di permainan yang pertama. Dimana di permainan pertama ini saya ambil dari pertandingan Alexander Hilario Takeda dos Santos Fier memegang bedak putih menghadapi Robert Aloma Vidal memegang bedak hitam. Dan di mana putih mengawali kuda ke F3, Yukart opening, D5, dan C4. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Reti. Dan pion pukul pion, Reti diterima. Kuda ke A3 mengancam pion A6 dan kuda pukul pion. B5 mengancam kuda. Kuda ke E3, gajah ke B7 langsung menguasai diagonal sayap raja, dan G3 juga sama untuk mempersiapkan fianchetto buat gajah terang putih. Kuda ke F6 dan gajah G2, dan jelas tidak mau kalah dengan gajah terang hitam. E6 mengaktifkan gajah dan rokade pendek. Gajah ke E7 juga mempersiapkan rokade pendek. B3 dan jelas untuk mempersiapkan fianchetto buat gajah gelap putih. Rokade pendek dan gajah ke B2, dan jelas tidak mau kalah dalam penguasaan diagonal sayap raja. C5 dan jelas ini langkah penting buat memblokir jalur kuda dan sekaligus bisa kuda berkembang. Menteri ke C2, dan jelas teman-teman, tipe seperti ini menteri dari putih itu sangat berbahaya dikarenakan beteng sudah terhubung dan menteri siap untuk menerkam di pertahanan raja hitam. Kuda B ke D7 dan jelas memblokir jalur kuda dan sekaligus mengawal pion C5. Dan beteng A ke C1 memperkuat jalur di petak C dan H6. Beteng F ke D1 dan jelas untuk mempersiapkan penderangan pion D2 ke D4. Beteng ke C8 langsung menyerang menteri, dan menteri ke B1 menghindari pin dari beteng, dan menteri ke B6. Nah teman-teman, tipe seperti ini hitam juga berencana untuk memajukan pion dan sekaligus untuk menyerang di pertahanan raja putih. Menteri ke A1 dan jelas teman-teman untuk memperkuat lajur di diagonal raja. Beteng F ke D8 dan jelas tetap sama untuk mempersiapkan ataupun menguasai jalur D dan sekaligus kuda di petak D7 itu bisa bermanuver untuk berkembang lebih banyak lagi teman-teman. H3 dan jelas untuk membuka ruang buat raja dan juga untuk membatasi pergerakan dari kuda hitam. Gajah F8 dan D3, dan ini juga langkah penting untuk membatasi jalur kuda untuk berkembang. Dan gajah ke C6 dan kuda G4 langsung menawarkan pertukaran kuda, dan kuda pukul kuda, pion pukul kuda. Nah teman-teman, untuk sementara jalur H sudah terbuka. Menteri ke B7 dan jelas untuk memperkuat juga untuk menguasai jalur diagonal sayap raja. E4 memblokir jalur gajah. A5, G5 menawarkan pertukaran pion dan pion pukul pion, kuda pukul pion, dan A4. Langsung teman-teman, tipe seperti ini hitam menginginkan jalur B. Dan gajah H3. Langsung teman-teman, tipe seperti ini putih berencana untuk mengkombinasi ataupun menukarkan 2 pion sama 1 perwira. Beteng ke E8 untuk mensupport pion dan raja G2, dan pion pukul pion, beteng ke H1. Dan jelas teman-teman, tipe seperti ini
Putih menginginkan menguasai jalur H. C4 mencoba untuk menawarkan pertukaran pion juga dan gajah pul pion. Nah teman-teman, tipe seperti ini, lihat semua perwira dari putih itu 100% aktif. Dan benteng pul gajah, dan ini juga untuk menguasai jalur 6. Dan benteng H8 sekak, dan raja pul benteng H1 sekak, dan raja G8 dan benteng ke H8 sekak, dan seterusnya teman-teman. Dan raja pukul benteng menteri ke H1 sekak, raja G8 dan menteri H7 sekak mat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-30. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan benteng ke H6, maka menteri pul benteng sekak, dimana pion di peta G7 tidak dapat memukul menteri dikarenakan sedang dipimpin oleh gajah. Dan raja G8 dan menteri ke H7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang pertama. Sekarang kita masuk di serangan yang kedua. Nah teman-teman, di serangan yang kedua ini saya ambil dari pertandingan Maxeu memegang bidak putih melawan Gerard Coroni memegang bidak hitam, dimana Maxeu mengambil pembukaan kuda ke F3, Yukertot opening D5 dan C4, reti opening D4, reti jitrolak dan B4, langsung menguasai petak pusat sayap menteri. C5 mencoba untuk merusak bangunan dari putih, gajah ke B2, dan jelas juga mengancam pion D4, menteri ke C7 untuk mensupport pion E3, menawarkan pertukaran pion, dan E5 juga mensupport pion dan pion pukul pion, kuda ke C6, dan jelas untuk memperbanyak perkembangan perwira lagi. Dan pion E pukul D4 dan gajah ke G4, langsung memimpin kuda dan pion pukul pion dan rokade panjang. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga hitam sedikit diunggulkan perkembangan perwira. Dan gajah ke E2 mensupport kuda dan gajah pul kuda. Dan gajah pul gajah, kuda pul pion, mengancam gajah sekaligus pion di petak C4, rokade pendek dan kuda pul pion, mengancam gajah sekaligus pion, dan menteri ke B3. Dan jelas teman-teman, tipe seperti ini tujuan dari menteri itu mensupport gajah sekaligus menyerang pion B7, dan kuda pul gajah dan menteri pul kuda, gajah ke E7. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga apabila langsung dijawab dengan gajah pul pion, maka teman-teman jalur C sudah terbuka, benteng C1, dan jelas putih sudah diunggulkan dalam penyerangan di pertahanan raja, dan perwira hitam juga telat untuk keluar, benteng ke D7, dan jelas untuk mengcover pion B7 teman-teman, kuda ke A3, dan jelas ini serangannya akan terus berlangsung. Raja ke B8 menghindari pin dari benteng dan menteri pul pion mengancam benteng. Gajah ke D4 mengancam menteri sekaligus benteng, maka benteng pul menteri. Dan gajah pul menteri, maka benteng pul benteng. Gajah pul benteng dan benteng pul pion sekak. Nah lihat teman-teman, tipe seperti ini putih sedikit diunggulkan dalam penyerangan di pertahanan raja hitam. Raja ke C8, kuda ke B5, dan jelas ikut membantu, dan raja ke D8 dan kuda ke D6, dan jelas teman-teman ancamannya garbuan skak benteng. Kuda ke H6 melindungi pion, dan gajah ke C6, dan jelas ancamannya skak mat benteng D7 tidak dapat terhindar lagi. A6 maka benteng D7 skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah E7, dan jelas untuk mempersiapkan menyerang menteri. Dan C6, dan jelas teman-teman ini adalah langkah bagus dikarenakan ingin membuka jalur C. B6
dan kuda ke C3, dan jelas ancamannya juga berlangsung. Gajah ke C6 mengepin kuda A4, dan jelas langsung mendobrak di sayap menteri. A5 menghentikan laju dari pion dan benteng A ke B1, dan jelas menyerang pion 2 kali. Gajah ke D7 melindungi pion dan menteri ke B5, dan jelas teman-teman rencananya menteri akan berkembang ke F5 untuk mengancam raja. Menteri A7 membuka ruang buat raja. C7 mengancam benteng dan menteri pukul pion. Kuda ke D5 mengancam menteri dan benteng pukul kuda, dan menteri pukul benteng mengancam gajah dan gajah ke C5. D4. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga hitam menyerah dikarenakan file C sudah terbuka. Dan apabila masih dilanjutkan kuda ke E7 misalnya mengancam menteri, maka menteri ke A8 sekak, raja ke D7, dan menteri pukul benteng. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga putih sudah diunggulkan 1 perwira benteng, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang kedua. Sekarang kita masuk di serangan yang ketiga. Nah teman-teman, di serangan yang ketiga ini saya ambil dari pertandingan Maxeu memegang bidak putih melawan Jones memegang bidak hitam. Dan putih mengalih pembukaan kuda ke F3, you start opening, D5, C4, ready opening, dan D4, dan B4, dan G6. Mempersiapkan fianchetto buat gajah gelap hitam. Gajah ke B2 juga mengancam pion D4 2 kali, gajah G7 juga mensupport pion. Kuda ke A3, dan jelas teman-teman ini juga bertujuan buat manuver untuk mengancam pion D4. E5 untuk mensupport pion, kuda ke C2. Gajah G4 menyerang kuda, E3 langsung menyerang pion, dan kuda ke E7. Nah teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-7, dimana tipe seperti ini apabila dijawab dengan E4 menekan kuda 2 kali, maka H3 juga mengancam gajah, dan gajah pukul kuda, dan pion pukul gajah, pion pukul pion, dan menteri pukul pion. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga putih diunggulkan perkembangan perwira, dan menteri juga mengancam pion lemah B7 dan juga F7 teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan kuda ke E7, juga mempersiapkan rokade pendek dan juga bisa berkembang. Dan pion pukul pion, pion pukul pion. H3 mengancam gajah, gajah pukul kuda. Dan menteri pukul gajah mengancam pion lemah B7 sekaligus F7. C6 juga memblokir jalur menteri, H4 langsung mendobrak di sayap raja. Rokade pendek dan H5 juga mendobrak di sayap raja. Benteng ke E8 langsung menyerang raja dan rokade panjang. A5 juga mendobrak di sayap menteri di pertahanan raja putih. Dan pion pukul pion dan pion pukul pion. Nah teman-teman, sementara jalur H sudah dikuasai oleh putih. Dan menteri ke H3 langsung menyerang di pertahanan raja dan pion pukul pion. Kuda pukul pion. Nah teman-teman, tipe seperti ini sekilas putih mengorbankan 1 perwira kuda. Nah memang ini adalah langkah pancingan, dan Jones menerima pengorbanan gajah pukul kuda, dan tanpa disadari menteri ke H8 sekak, dan jelas ini adalah langkah paksa gajah pukul menteri, dan benteng pukul gajah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.